Ada waktu dalam hidup di mana kamu merasa seperti orang asing di dunia sendiri. Kamu mencoba menjelaskan apa yang kamu rasakan, tapi orang-orang hanya mendengarkan tanpa benar-benar memahami. Kamu berusaha berbuat baik, namun malah disalahartikan. Kamu menunjukkan ketulusan, tapi dunia menilainya sebagai kelemahan. Di titik itu, kamu mulai mempertanyakan banyak hal, bahkan mulai ragu pada dirimu sendiri. Apakah aku salah? Apakah aku terlalu berbeda? Namun sesungguhnya, bukan dunia yang salah memahami, melainkan kamu yang sedang dipanggil untuk berhenti mencari pemahaman dari luar dan mulai menengok ke dalam. Karena terkadang, kesepian bukan tanda kamu tersesat, tapi tanda bahwa sudah waktunya kamu bertemu dengan dirimu sendiri. Kita hidup di tengah keramaian yang sibuk berbicara, tapi jarang benar-benar mendengar. Semua orang berlomba menunjukkan siapa mereka di mata dunia, namun lupa mengenal siapa diri mereka sebenarnya. Dunia mengajarkan kita untuk tampil kuat, tapi jarang mengajarkan bagaimana menjadi jujur pada perasaan. Kita terbiasa menyesuaikan diri agar diterima, bahkan jika itu berarti mengorbankan kedamaian batin. Akhirnya kita menjadi cermin bagi harapan orang lain, bukan bayangan dari jiwa kita sendiri. Tapi pada saat dunia terasa terlalu bising, ketika semua opini mulai membuatmu lelah, disitulah saat terbaik untuk menepi dan bertanya dengan lembut, apa yang sebenarnya aku rasakan? Apa yang benar-benar aku butuhkan? Karena di balik pertanyaan itu, ada pintu menuju pemahaman diri yang selama ini kamu cari dari luar. Kamu tidak bisa memaksa dunia untuk memahami apa yang bahkan belum kamu pahami tentang dirimu sendiri. Banyak orang kecewa bukan karena dunia kejam, tapi karena mereka berharap dunia memberi pengakuan sebelum mereka mengenali nilai diri mereka sendiri. Padahal, saat kamu mengenal dirimu lebih dalam, kamu tak lagi menunggu validasi dari siapapun. Kamu tidak lagi menyesuaikan dirimu hanya agar diterima, karena kamu tahu bahwa penerimaan sejati dimulai dari dalam. Dunia boleh memalingkan wajahnya darimu, tapi jika kamu berdamai dengan dirimu sendiri, kamu tidak akan pernah benar-benar merasa ditolak. Orang yang mengenal dirinya tahu kapan harus diam, kapan harus menjauh, dan kapan harus tetap berdiri teguh meski sendirian. Memahami diri sendiri adalah perjalanan panjang yang tidak selalu nyaman. Kamu akan menemukan sisi-sisi yang tidak ingin kamu akui, luka yang selama ini kamu tutupi, dan keinginan-keinginan yang tidak pernah kamu beri ruang. Tapi justru disitulah pertumbuhan dimulai. Kamu mulai melihat dirimu apa adanya, tanpa topeng, tanpa pembenaran. Kamu tidak lagi menolak kesalahanmu, tapi memeluknya sebagai bagian dari prosesmu. Saat kamu bisa melihat bayangan dirimu sendiri tanpa merasa malu, itu artinya kamu mulai memahami makna cinta yang paling sejati, cinta kepada diri sendiri. Dan ketika kamu mencintai dirimu, bukan karena sempurna, melainkan karena kamu manusia yang terus belajar, dunia tidak lagi terasa seperti tempat yang menakutkan, tapi seperti cermin yang menunjukkan seberapa jauh kamu telah bertumbuh. Pada akhirnya, dunia mungkin tetap tidak memahami jalanmu, dan itu tidak apa-apa. Kamu tidak dilahirkan untuk dimengerti oleh semua orang. Kamu dilahirkan untuk memahami dan menghidupi kebenaran batinmu sendiri. Ketika kamu berhenti memaksa orang lain untuk memahami, kamu mulai merasakan kedamaian yang datang dari dalam, kedamaian yang tidak tergantung pada siapapun dan tidak bisa diambil oleh apapun. Saat dunia menilai, kamu tetap tenang. Saat dunia pergi, kamu tetap utuh. Karena kamu tahu, rumah sejati bukanlah tempat di luar sana, melainkan ruang hening di dalam dirimu, tempat kamu bisa pulang
tanpa perlu menjelaskan apapun. Di tengah hiruk-pikuk dunia yang tak pernah diam, kita seringkali kehilangan kemampuan untuk mendengar. Semua orang berbicara, berpendapat, memberi nasihat, dan berdebat tentang apa yang benar serta salah. Namun di antara ribuan suara itu, suara hatimu perlahan menghilang, tenggelam dalam kebisingan yang kamu ciptakan sendiri bersama dunia di sekitarmu. Kamu mulai merasa bingung, kehilangan arah, dan tak tahu lagi apa yang sebenarnya kamu inginkan. Kamu mengikuti arus, menyesuaikan diri, tapi di dalam hati kecilmu ada bisikan yang pelan tapi pasti mengatakan bahwa kamu sedang menjauh dari dirimu sendiri. Suara itu tidak pernah berhenti berbicara. Ia hanya menunggu kamu berani diam dan mendengarnya kembali. Mendengarkan suara hati tidak berarti kamu harus menolak dunia, tapi kamu perlu tahu kapan harus menutup telinga dan memberi ruang bagi keheningan di dalam diri. Dunia akan selalu penuh pendapat, dan semua orang punya cara sendiri untuk hidup, tapi hidupmu bukanlah milik mereka. Suara hatimu adalah peta yang hanya bisa kamu baca, dan hanya kamu yang tahu arah yang sebenarnya. Ia tidak selalu terdengar keras, terkadang justru sangat lembut, hingga kamu harus benar-benar tenang untuk mendengarnya. Saat kamu mulai berani memisahkan antara suara luar dan suara dalam, kamu akan menemukan kedamaian yang selama ini kamu cari. Karena ternyata bukan dunia yang terlalu berisik, tapi hatimu yang terlalu lama diabaikan. Namun, untuk bisa mendengar hati sendiri, kamu harus siap menghadapi hal yang selama ini kamu hindari. Dalam diam, kamu mungkin akan berhadapan dengan rasa takut yang belum sembuh, dengan penyesalan yang masih menggantung, dan dengan kenyataan yang belum kamu terima. Tapi jangan takut, karena itulah proses untuk kembali mengenali dirimu. Setiap luka yang muncul bukan untuk menyakiti, tapi untuk disembuhkan. Suara hati seringkali tidak berbicara tentang apa yang ingin kamu dengar, melainkan tentang apa yang kamu butuhkan. Kadang ia memintamu berhenti, kadang ia memintamu pergi, dan kadang ia hanya mengajakmu untuk diam dan memperhatikan hidup yang sedang kamu jalani tanpa terburu-buru. Mendengarkan hati adalah seni untuk memahami kejujuran tanpa suara. Dunia mengajarkanmu untuk cepat mengambil keputusan, tapi hati mengajarkanmu untuk berhenti sejenak dan merasa. Dunia menuntut pembuktian, tapi hati hanya meminta kejujuran. Saat kamu mulai menurunkan tempo dan mendengarkan, kamu akan tahu bahwa tidak semua jawaban harus ditemukan sekarang. Ada hal-hal yang hanya bisa kamu pahami ketika kamu berhenti mengejarnya. Dalam diam, kamu mulai sadar bahwa banyak hal yang kamu cari di luar ternyata sudah lama ada di dalam. Kamu hanya lupa mendengarkannya. Dan perlahan kamu akan mengerti bahwa mendengar suara hati bukan berarti hidupmu akan selalu mudah, tapi setidaknya kamu tidak lagi melangkah dengan kebingungan. Kamu tidak lagi bertanya, apakah dunia setuju? Karena kamu tahu jalan yang kamu pilih adalah jalan yang benar untukmu. Kamu mulai hidup dengan kesadaran penuh, tidak tergesa, tidak menyesal, dan tidak takut pada pendapat orang lain. Saat kamu bisa mendengar dan mempercayai suara hatimu, kamu tidak lagi mencari arah, karena kamu sudah menjadi arah itu sendiri. Ada saat di mana kamu akhirnya berhenti berlari dan duduk diam dengan dirimu sendiri. Tidak lagi sibuk mencari jawaban di luar, tidak lagi menuntut dunia untuk mengerti, tapi mulai menatap ke dalam dan melihat segala sesuatu apa adanya. Di sana, di ruang sunyi itu,
kamu mulai mengenal dirimu yang sesungguhnya. Bukan versi yang ingin kamu tunjukkan, tapi versi yang sering kamu hindari. Kamu melihat rasa takut, amarah, penyesalan, dan harapan yang selama ini kamu sembunyikan di balik senyum dan kesibukan. Semuanya perlahan muncul, dan meski terasa berat, kamu mulai menyadari bahwa untuk menjadi damai, kamu tidak perlu menghapus apapun, kamu hanya perlu berani menerimanya. Penerimaan bukan berarti pasrah tanpa arah, melainkan memahami bahwa tidak semua hal bisa berjalan seperti rencanamu, dan itu tidak apa-apa. Dunia tidak berutang penjelasan, dan kamu tidak perlu terus mencari alasan untuk setiap kejadian. Ada hal-hal yang memang harus dilewati agar kamu bisa melihat dirimu dengan jernih. Saat kamu berhenti melawan kenyataan, hidup mulai terasa lebih ringan, karena kamu tidak lagi sibuk memperjuangkan sesuatu yang tidak bisa diubah, tapi mulai memeluk kehidupan sebagaimana adanya. Dari sanalah, kedamaian perlahan tumbuh, seperti embun yang turun diam-diam, tapi membawa kesejukan bagi tanah yang lelah. Keheningan bukan berarti kekosongan, tapi ruang di mana kamu akhirnya bisa mendengar kehidupan berbicara. Dalam diam, kamu mulai sadar bahwa banyak hal yang dulu kamu anggap penting ternyata hanya beban yang membuatmu kehilangan arah. Kamu mulai membedakan antara keinginan dan kebutuhan, antara ambisi dan makna, antara ingin diterima dan benar-benar merasa cukup. Keheningan mengajarkanmu cara berhenti, agar kamu bisa melihat lebih jauh tanpa terburu-buru. Saat kamu mampu duduk tenang dalam keheningan dan tetap merasa utuh, itulah tanda kamu mulai mengenal dirimu yang sejati. Menemukan diri sejati tidak akan terjadi dalam semalam. Ia adalah proses perlahan yang seringkali membuatmu merasa kehilangan arah, tapi justru disitulah keindahannya. Karena semakin dalam kamu menelusuri dirimu, semakin kamu menyadari bahwa segala yang kamu cari di luar sebenarnya berasal dari dalam. Kamu tidak lagi butuh banyak hal untuk merasa cukup, kamu tidak lagi butuh banyak orang untuk merasa diterima, karena kamu telah menemukan rasa pulang di dalam dirimu sendiri. Dan ketika kamu sampai di titik itu, hidup tidak lagi terasa berat, karena kamu berjalan bukan untuk mencari arti, tapi untuk menjaganya. Penerimaan dan keheningan mengubah cara pandangmu terhadap dunia. Kamu mulai melihat setiap orang dengan lebih lembut, karena kamu tahu mereka pun sedang berjuang dengan cara mereka sendiri. Kamu tidak lagi cepat menghakimi, tidak lagi mudah membandingkan, dan tidak lagi terburu-buru. Kamu mulai hidup dengan kesadaran penuh, menghargai setiap momen, sekecil apapun. Di dalam keheningan yang dulu kamu takuti, kini kamu menemukan rumah, tempat di mana kamu bisa menjadi dirimu sendiri, apa adanya, tanpa harus menjelaskan apapun pada dunia. Ada waktu dalam hidup ketika kamu merasa tidak cukup, tidak layak, atau tidak sebaik yang lain. Kamu melihat orang lain tampak lebih bahagia, lebih berhasil, lebih disukai, lalu tanpa sadar kamu mulai membandingkan. Kamu mulai merasa bahwa ada yang salah dengan dirimu, bahwa kamu harus berubah agar bisa diterima. Tapi semakin kamu mencoba menjadi orang lain, semakin kamu menjauh dari dirimu sendiri. Hingga akhirnya kamu lelah, bukan karena dunia terlalu berat, tapi karena kamu terlalu keras pada dirimu sendiri. Dan di titik itu, kamu mulai mengerti bahwa penerimaan sejati bukan tentang menjadi sempurna, tapi tentang berani menjadi apa adanya. Menerima diri bukan berarti berhenti tumbuh, tapi memahami bahwa setiap bagian dari dirimu punya alasan untuk ada. Luka-luka masa lalu yang pernah kamu benci, rasa takut yang sering kamu sembunyikan,
bahkan kesalahan yang kamu sesali, semuanya adalah guru yang membentukmu hari ini. Saat kamu berhenti melawannya dan mulai memeluknya, kamu akan melihat bahwa tidak ada bagian dari dirimu yang sia-sia. Penerimaan mengubah luka menjadi kebijaksanaan dan kelemahan menjadi kekuatan yang lembut. Karena hanya dengan menerima, kamu bisa benar-benar berdamai dengan dirimu sendiri. Terkadang sulit untuk mencintai diri sendiri karena kamu terbiasa menerima cinta dengan syarat. Sejak kecil, kamu diajarkan bahwa kamu dicintai jika berprestasi, dihargai jika patuh, dan diterima jika sesuai harapan. Maka ketika kamu gagal, kamu merasa tidak pantas dicintai, tapi hidup tidak seharusnya begitu. Kamu pantas dicintai bahkan saat kamu tidak sempurna. Kamu pantas dihargai meski tidak selalu benar, dan kamu pantas diterima bahkan ketika dunia tidak mengerti dirimu. Karena cinta sejati bukan tentang hasil, tapi tentang keberanian untuk tetap hadir apapun kondisinya. Saat kamu belajar menerima dirimu tanpa syarat, kamu juga mulai melihat orang lain dengan cara yang sama. Kamu tidak lagi cepat menilai, karena kamu tahu setiap orang sedang berproses. Kamu tidak lagi iri, karena kamu paham setiap jalan punya waktunya sendiri. Kamu tidak lagi merasa rendah, karena kamu sadar bahwa nilai dirimu tidak ditentukan oleh penilaian siapapun. Dari sana, lahirlah kelembutan yang tidak dibuat-buat, kebijaksanaan yang tidak diajarkan oleh buku, dan ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh apapun. Penerimaan membuatmu berhenti mencari pembenaran, karena kamu sudah menemukan kedamaian di dalam dirimu sendiri. Dan pada akhirnya, kamu akan sampai pada titik di mana kamu bisa melihat cermin tanpa rasa takut. Kamu tidak lagi menyesali masa lalu, tidak lagi mengutuk kelemahan, dan tidak lagi berharap menjadi orang lain. Kamu memandang dirimu dengan lembut, tersenyum, dan berkata pelan, "Aku cukup." Kalimat sederhana itu terasa seperti pelukan setelah perjalanan panjang. Karena akhirnya kamu paham bahwa tidak ada yang perlu kamu buktikan kepada dunia selain keberanianmu untuk tetap menjadi dirimu sendiri. Dan di sana, di titik penerimaan itu, hidup terasa damai tanpa perlu alasan apapun. Ada hal-hal dalam hidup yang memang tidak ditakdirkan untuk tinggal selamanya. Orang datang dan pergi, perasaan berubah, keadaan berganti, dan kamu pun tumbuh. Tapi seringkali, kita terlalu takut kehilangan sampai tidak sadar bahwa kita sedang menggenggam sesuatu yang sebenarnya sudah waktunya dilepaskan. Kamu berusaha mempertahankan apapun yang membuatmu merasa aman, padahal rasa aman sejati tidak pernah datang dari luar, melainkan dari kedalaman dirimu sendiri. Melepaskan bukan berarti menyerah, tapi bentuk tertinggi dari kepercayaan bahwa segala sesuatu datang dan pergi tepat pada waktunya. Yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah tersesat, dan yang tidak untukmu, sekuat apapun kamu pertahankan, akan tetap pergi. Belajar melepaskan adalah salah satu pelajaran paling sulit dalam hidup, karena kita terbiasa mengaitkan kehilangan dengan kekosongan. Kita takut jika sesuatu hilang, maka kita tidak akan bisa bahagia lagi. Padahal, kehilangan seringkali adalah cara lembut semesta untuk membuat ruang bagi sesuatu yang lebih baik. Tidak ada yang benar-benar hilang, semuanya hanya berganti bentuk. Orang yang meninggalkanmu mungkin sudah menyelesaikan perannya, perasaan yang pudar mungkin sudah menjalankan tujuannya, dan keadaan yang berubah mungkin sedang mengantarmu ke arah yang lebih luas. Jika kamu mau melihat dengan hati yang terbuka,
kamu akan tahu bahwa kehilangan hanyalah babak baru dari perjalananmu menuju kebijaksanaan. Melepaskan bukan hanya tentang hal besar seperti hubungan atau impian, tapi juga tentang hal-hal kecil yang sering kamu abaikan. Seperti melepaskan keinginan untuk selalu benar, melepaskan ekspektasi yang tidak realistis, atau melepaskan penyesalan yang terus kamu ulang di dalam kepala. Semua itu adalah beban yang diam-diam menahanmu untuk maju. Hidup akan terasa lebih ringan ketika kamu tidak lagi menggenggam segalanya dengan ketakutan, melainkan dengan kesadaran bahwa apapun yang datang dan pergi hanyalah bagian dari tarian kehidupan. Saat kamu berhenti memaksa, kamu mulai merasakan bagaimana hidup bergerak dengan lembut tanpa harus kamu kendalikan. Dalam proses melepaskan, kamu mungkin akan merasa hampa, dan itu wajar. Keheningan setelah kehilangan sering terasa asing, tapi disitulah ruang baru mulai tumbuh. Kamu mulai melihat hal-hal sederhana dengan cara yang berbeda, seperti udara pagi yang tenang, cahaya matahari di wajah, atau suara hatimu yang perlahan kembali terdengar. Terkadang, kamu perlu kehilangan sesuatu untuk bisa menemukan dirimu kembali. Dan pada akhirnya kamu sadar bahwa bukan apa yang kamu genggam yang membuatmu kuat, tapi kemampuanmu untuk tetap berdiri meski sesuatu telah pergi. Melepaskan adalah seni mempercayakan hidup pada alur yang lebih besar dari pemahamanmu. Tidak selalu mudah, tapi selalu menenangkan. Karena ketika kamu berhenti melawan arus, hidup mulai terasa selaras. Kamu tidak lagi menahan apa yang ingin pergi, dan tidak lagi mengejar apa yang belum datang. Kamu mulai berjalan dengan ringan, karena kamu tahu apapun yang tertulis untukmu akan menemukan jalannya kembali. Dan disitulah kedewasaan spiritual dimulai, ketika kamu bisa mencintai tanpa memiliki, memberi tanpa berharap, dan melepaskan tanpa kehilangan. Ada masa ketika kamu menyadari bahwa kedamaian bukanlah tentang dunia yang tenang, tapi tentang hatimu yang tidak lagi bergejolak meski dunia sedang kacau. Kamu berhenti menunggu keadaan menjadi sempurna untuk merasa tenang, karena kamu paham ketenangan bukan sesuatu yang datang dari luar, tapi sesuatu yang tumbuh dari dalam. Kamu mulai memahami bahwa tidak semua masalah harus diselesaikan dengan tergesa-gesa, tidak semua luka harus segera sembuh, dan tidak semua orang harus kamu yakinkan. Kedamaian bukanlah tentang mengendalikan segalanya, tapi tentang belajar melepaskan apa yang tidak bisa kamu kendalikan. Di saat itu, kamu mulai merasakan bahwa keheningan bukan lagi sunyi, melainkan tempat di mana hatimu beristirahat. Damai bukan berarti tidak ada badai, tapi tentang kemampuanmu berdiri tegak di tengahnya tanpa kehilangan arah. Kamu tetap berjalan meski angin datang dari segala sisi. Kamu tetap tersenyum meski tidak semua orang mengerti perjuanganmu, dan kamu tetap tenang meski keadaan tidak sesuai harapan. Kamu mulai memahami bahwa setiap kekacauan memiliki tujuan tersembunyi. Setiap kehilangan membawa ruang baru, dan setiap ujian sedang membentuk keteguhan jiwamu. Damai sejati muncul bukan dari kemenangan atas dunia, tapi dari penerimaan bahwa hidup memang tidak selalu bisa dikendalikan. Saat kamu berhenti melawan arus, kamu akan menemukan bahwa hidup tidak pernah bermaksud melukaimu. Ia hanya sedang mengajarimu untuk mengalir. Untuk sampai pada titik damai, kamu harus melalui perjalanan panjang antara kehilangan, penerimaan, dan pengertian. Tidak ada jalan pintas untuk ketenangan batin. Kamu harus menghadapi bagian-bagian dirimu yang selama ini kamu hindari,
memaafkan masa lalu yang masih menggantung, dan merelakan apa yang tidak bisa kamu ubah. Tapi begitu kamu mulai menerima, satu demi satu beban yang kamu bawa akan terasa ringan. Kamu belajar bahwa kedamaian bukan tentang berhenti merasa, tapi tentang mampu merasakan segalanya tanpa tenggelam di dalamnya. Kamu bisa marah tanpa kehilangan kasih, sedih tanpa kehilangan harapan, dan kecewa tanpa kehilangan makna. Damai juga berarti berdamai dengan waktu. Tidak terburu-buru untuk sampai, tidak memaksa hasil datang lebih cepat, dan tidak menyesali apa yang belum terjadi. Kamu belajar mempercayai proses karena kamu tahu segala sesuatu punya musimnya sendiri. Tidak ada yang terlambat dalam hidup, karena setiap langkah yang kamu ambil adalah bagian dari perjalanan yang sedang membentukmu. Saat kamu berhenti, membandingkan, dan mulai menikmati setiap langkah kecilmu, di sanalah kamu menemukan ketenangan yang sebenarnya, yaitu hidup di saat ini dengan hati yang penuh syukur. Kedamaian sejati bukan keadaan tanpa gangguan, tapi sikap batin yang stabil di tengah segala kemungkinan. Kamu bisa mencintai tanpa takut kehilangan, memberi tanpa mengharap kembali, dan berjalan tanpa beban penilaian. Di titik itu, kamu tidak lagi mencari ketenangan, karena kamu sudah menjadi ketenangan itu sendiri. Setiap tarikan napas terasa seperti doa, setiap langkah terasa seperti syukur, dan setiap keheningan terasa seperti rumah. Dan di sanalah kamu menyadari bahwa damai bukan tujuan akhir, tapi cara hidup yang kamu pilih setiap hari dengan kesadaran dan keikhlasan penuh. Ada masa di mana kamu tidak lagi mencari siapa dirimu, karena kamu sudah mulai merasakannya dari dalam. Setelah begitu banyak kehilangan, kebingungan, dan pergulatan batin, kamu mulai menyadari bahwa semua yang kamu alami bukan untuk menghancurkanmu, tapi untuk membentukmu. Kamu bukan lagi orang yang sama seperti dulu, karena setiap luka telah mengajarkan kelembutan, setiap kekecewaan menumbuhkan kebijaksanaan, dan setiap air mata melahirkan pemahaman baru tentang arti hidup. Di titik ini, kamu tidak lagi sibuk menanyakan, "Mengapa aku?" Karena hatimu telah menemukan jawabannya. Kamu dibentuk oleh setiap peristiwa yang pernah kamu lalui. Dan dari situ, lahirlah dirimu yang baru, lebih tenang, lebih kuat, dan lebih bijak. Menemukan diri yang baru bukan berarti menjadi orang lain, tapi menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri, yang lahir dari kesadaran dan keheningan. Kamu tidak lagi didorong oleh ketakutan untuk diterima, tapi oleh keinginan untuk hidup selaras dengan kebenaran batinmu. Kamu mulai mengenali hal-hal yang tidak lagi sejalan dengan jiwamu, dan perlahan belajar meninggalkannya tanpa rasa bersalah. Kamu tidak lagi berusaha membuktikan apapun kepada siapapun, karena kamu tahu bahwa menjadi dirimu yang tulus adalah bentuk keberanian tertinggi. Saat kamu mencapai kesadaran ini, kamu akan memahami bahwa kebahagiaan sejati tidak ditemukan, melainkan diciptakan dari dalam. Diri yang baru tidak muncul dalam semalam. Ia tumbuh pelan-pelan dari kesadaran kecil yang kamu latih setiap hari, dari keberanian untuk tetap lembut meski disakiti, dari kejujuran untuk tetap terbuka meski dunia sering mengecewakan. Kamu mulai melihat hidup dengan pandangan yang lebih luas, tidak hitam dan putih, tapi penuh warna kebijaksanaan. Kamu mulai menerima bahwa ketidaksempurnaan bukan kelemahan, tapi bagian dari keindahan yang membuatmu manusia. Dan dari pemahaman itu, kamu tumbuh bukan karena ingin terlihat baik di mata dunia, tapi karena kamu ingin hidup dengan hati yang damai. Saat kamu menemukan dirimu yang baru, kamu juga belajar untuk tidak lagi mengulang luka lama.
Kamu tidak lagi kembali pada kebiasaan yang menyakitkan, tidak lagi memaksa cinta yang sudah berakhir, dan tidak lagi menyesali masa lalu yang tidak bisa diubah. Kamu mulai berjalan dengan kesadaran penuh, setiap langkah membawa makna, bukan pelarian. Kamu mulai memahami bahwa setiap akhir hanyalah awal dari sesuatu yang baru. Dan kamu tahu, kamu tidak perlu terburu-buru, karena semua yang seharusnya datang akan datang tepat pada waktunya saat kamu sudah siap menerimanya dengan hati yang terbuka. Inilah fase di mana kamu mulai hidup dengan kesadaran penuh, bukan hanya bertahan, tapi benar-benar hadir. Kamu tidak lagi mencari arah di luar, karena kamu telah menemukan kompas di dalam dirimu. Kamu mulai menjalani hidup dengan tenang, tidak karena semuanya mudah, tapi karena kamu tahu bahwa apapun yang terjadi, kamu bisa melewatinya. Kamu telah menjadi seseorang yang kamu cari selama ini, seseorang yang tidak sempurna tapi utuh, tidak selalu kuat tapi selalu sadar, tidak selalu tahu kemana harus pergi, tapi selalu percaya pada langkahnya. Dan di titik itu, kamu akhirnya mengerti bahwa perjalanan hidup bukan tentang menemukan dunia, tapi tentang menemukan dirimu sendiri di dalamnya. Berhentilah sejenak, tarik napas perlahan, dan dengarkan keheningan yang sedang berbicara di dalam dirimu. Tidak ada yang perlu kamu kejar malam ini, tidak ada yang perlu kamu buktikan pada siapapun. Kehidupan sedang mengalir, dan kamu hanya perlu mengizinkan dirimu untuk ikut mengalir bersamanya. Biarkan hatimu beristirahat dari semua hal yang tidak bisa kamu kendalikan, dan percayalah, semua sedang berjalan sebagaimana mestinya. Jika selama ini kamu merasa dunia tidak memahami dirimu, mungkin memang saatnya kamu berhenti menjelaskan dan mulai mendengarkan. Bukan untuk mencari jawaban, tapi untuk menemukan kedamaian. Karena saat kamu tenang, semesta pun ikut berbicara dengan cara yang lebih lembut. Ruh spiritual bukan tempat untuk mencari pelarian, tapi ruang untuk pulang. Tempat di mana kata-kata tidak hanya kamu dengar, tapi kamu rasakan. Tempat di mana kesadaran tumbuh, bukan karena dipaksa, tapi karena kamu mulai mengingat siapa dirimu sebenarnya. Jika pesan ini menyentuh hatimu, tetaplah di sini bersama kami. Berjalan perlahan dalam kesadaran. Satu video setiap kali, satu napas setiap hari. Karena perjalanan spiritual bukan tentang menjadi lebih tinggi dari siapapun, tapi tentang menjadi lebih dalam dari dirimu sendiri. Sampai jumpa di video berikutnya, dengan hati yang lebih tenang dan jiwa yang lebih sadar.